Di zaman sekarang ini, krisis karakter di negara kita semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari generasi muda sekarang mengikuti budaya dari luar negeri tanpa dapat mengkaji mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemajuan teknologi yang begitu pesat memberikan dampak terhadap perkembangan karakter siswa. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik perlu menerapkan budaya positif pada siswa di lingkungan sekolah, agar nantinya mereka lebih selektif menyaring dampak negatif dari luar negeri. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini di sekolah. Budaya positif tersebut berisi tentang kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama warga kelas atau sekolah dan dijalankan dalam waktu kurun tertentu, memperhatikan kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang terdapat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menanamkan budaya positif di sekolah, guru memiliki peran sentral, yaitu peran posisi kontrol. Guru sebagai manajer dalam menerapkan budaya positif. Guru juga berperan sebagai motivator dan inspirator dalam menumbuhkan budaya positif, sehingga nantinya guru menjadi ing ngarso sung tulodo dan bisa menjadi agen transformasi perubahan untuk mewujudkan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dalam menciptakan budaya positif, guru harus bekerjasama dengan warga sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah, teman sejawat, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan masyarakat dalam menjalankan budaya positif dapat menciptakan karakter siswa yang memiliki nilai-nilai pelajar Pancasila. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada siswa. Saya juga mengimbaskan pada teman sejawat di sekolah, mengomunikasikan dengan kepala sekolah yang berkaitan dengan melibatkan siswa dan teman sejawat di sekolah. Mengingat begitu pentingnya budaya positif di sekolah, sebagai calon guru penggerak, saya harus mengambil langkah ke arah perubahan yang lebih baik. Sebagai aktualisasi dari pengimbasan tersebut, dibuatlah komunitas untuk gerbang salam, untuk menyambut siswa di gerbang masuk sekolah, komunitas musyawarah guru mata pelajaran untuk mempermudah komunikasi tentang nilai budaya positif di kelas. Di samping itu, komunitas ini bertujuan untuk pengimbasan tentang visi guru penggerak yang saya buat, yaitu mewujudkan siswa yang mandiri dan kreatif serta inovasi dalam pembelajaran. Mendidik dan melatih siswa untuk melakukan pembiasaan positif di sekolah, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri murid, aspirasi pikiran dan pendapat melalui kesepakatan kelas, mengembangkan inisiatif yang baik pada siswa, dan menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri ataupun orang lain. Diharapkan penerapan nilai budaya positif dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun di rumah dan masyarakat. Mematuhi tata tertib sekolah, mewujudkan siswa yang berkarakter, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia sebagai implementasi budaya positif di sekolah. Rincian aksi nyata yang dilakukan. Pertama, meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan sejawat di SMKN 1 Sampang. Yang ketiga, mengenalkan budaya positif, membuat kesepakatan kelas, membimbing aksi nyata budaya positif. Yang keempat, yaitu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di SMKN Negeri 1 Sampang. Salah satu hasil nyata yang saya lakukan yaitu kegiatan aksi nyata melalui kesepakatan kelas, membuat siswa lebih percaya diri karena menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di kelasnya. Teman sejawat di sekolah terlihat antusias ingin membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada murid. Faktor pendukung dalam hal ini dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat,
orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Kreativitas siswa dapat tersalurkan, sarana dan prasarana sangat memadai dan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan sehingga menjadi budaya yang positif di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat SMKN Negeri 1 Sampang. Perbedaan karakter siswa yang beraneka ragam atau heterogen, adaptasi dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru atau merubah set pola pikir sehingga membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Setelah menerapkan budaya positif di sekolah dan di kelas, rencana perbaikan di masa yang akan datang yaitu pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023 saya ingin membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak di kelas saya. Saya ingin menerapkan budaya positif, merdeka belajar, dan ilmu yang saya dapat dari program guru penggerak ini untuk pengembangan sekolah menjadi lebih baik. Ditempelkan di papan yang warna putih ini ya. Silakan ditempel di sini ya. Apa yang kamu inginkan pada saat pelajaran pendidikan dan suatu olahraga dan kesehatan. Ya silakan bersama-sama. Lanjut. Modul 1.4 mengenai budaya positif, saya mulai memahami konsep budaya positif yang berpihak pada murid. Saya melakukan refleksi diri terkait apa yang sudah saya lakukan. Saya melakukan diskusi dengan teman sejawat terkait perbaikan. Saya melakukan perbaikan dalam menciptakan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bakarsum dari kelas 11 AKL 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat bersama dengan Bapak Yusuf. Kesepakatan ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang harus dilaksanakan oleh setiap warga kelas. Dan yang saya rasakan setelah dibuatnya kesepakatan ini yaitu terciptanya kelas yang nyaman, menyenangkan, dan penuh rasa kekeluargaan. Dan kedepannya, melalui penerapan kesepakatan kelas ini, saya yakin akan semakin banyak budaya-budaya positif lainnya yang tercipta di sekolah kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauli Salma Rizkia, saya dari kelas 11 Akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat dengan Bapak Yusuf. Kesepakatan kelas ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang harus diterapkan oleh setiap warga kelas. Dan yang saya rasakan setelah dibuatnya kesepakatan ini yaitu terciptanya kelas yang disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai satu sama lain. Dan kesempatan inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai contoh berperilaku positif di lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Yusuf Wibisono, MPD Guru PJOK SMKN Negeri 1 Sampang. Akan memberikan testimoni kegiatan budaya positif guru penggerak pada tanggal 11 November tahun 2022. Kegiatan tersebut pertama bertujuan menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif.
Yang berikutnya kedua, memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Materi yang disampaikan diantaranya yang pertama yaitu keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi. Yang terakhir ketiga yaitu segitiga restitusi. Materinya adalah keyakinan kelas memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan dan arah tujuan sebuah kelas menjadi acuan dalam memecahkan permasalahan atau konflik di dalam kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan, siswa diharapkan memiliki motivasi dari dalam diri untuk mengikuti serangkaian peraturan kelas. Materi yang kedua adalah posisi kontrol. Terdapat 5 kontrol yang bisa dilakukan oleh guru dalam upaya pendampingan terhadap siswa, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang rasa bersalah, teman dan pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Tujuan akhir dari 5 kontrol seorang guru atau sebagai manajer artinya guru dapat memposisikan diri sebagai mentor untuk berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya diri sendiri terhadap perilakunya. Yang berikutnya yaitu mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan sendiri. Pencapaian dari posisi manajer ini diposisikan insya Allah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, yang merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, aman, dan lebih baik dari sebelumnya. Berikutnya yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sendiri adalah bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi merupakan menciptakan kondisi untuk murid supaya dapat memperbaiki kesalahan mereka dan pada akhirnya dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan mandiri. Demikian testimoni dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak dan ibu-ibu hebat di Kabupaten Sampang, selamat siang. Perkenalkan saya Nur Amalia yang akan memandu jalannya acara webinar calon guru penggerak angkatan 6 kelas A21. Yang terhormat pengajar praktek Ibu Nurul Hayati, kelas A1 angkatan 6 calon guru penggerak Ibu Husna MPD. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 6 kelas A21 Kabupaten Sampang dan para peserta semua yang kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW secara webinar calon guru penggerak angkatan 6 dengan tema budaya positif, di mana nantinya Bapak Ibu semuanya akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber calon guru penggerak kelas A21, asap lagi kalau bukan Bapak M. Imam Yusuf Wibisono MPD. Pembahasan ini tentunya akan berguna sekali bagi kita semua, di mana kita seorang guru yang ingin adanya perubahan paradigma pendidikan di sekolah kita nantinya masing-masing. Nah, buat yang ingin melakukan perubahan paradigma pendidikan di sekolah,
Ayo kita ngobrol bareng bersama dengan pemateri yang sudah ada bersama kita. Halo Bapak Imam Yusuf Wibisono, apa kabar? Sudah siap membagikan ilmu dan materi yang Bapak akan bahas bersama di webinar hari ini? Baik, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber Bapak M. Imam Yusuf Wibisono MPD. Untuk itu saya persilahkan. Masih di mute Bapak Yusuf. Halo, tes. Masuk aja. Oke. Mohon maaf Bapak, saya ulangi lagi Bapak Ibu karena ada gangguan teknis. Baik, Assalamualaikum. Saya sapa kembali. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMKN Negeri 1 Sampang, Bapak Dr. Budi Sulista SPD MSI, Bapak Ibu yang saya hormati yaitu Ibu Fasilitator Bu Husna dan Ibu Pengajar Pak Sulaiman SMA Negeri 1 Ketapang, Bu Guru, calon guru penggerak Angkatan 6 di kelas 21, dan Bapak Ibu guru hebat yang lainnya. Baik, di kesempatan pada siang hari ini saya akan coba memaparkan terkait dengan apa yang sudah saya lakukan terkait dengan aksi nyata. Aksi nyata yang di sini yaitu yang saya buat terkait dengan latar belakang, yaitu bagaimana suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana positif, siswa dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran tanpa adanya suatu beban. Tetapi suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi siswa, sehingga karakter siswa tidak hanya terbentuk dari intelektual saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Yang berikutnya yaitu budaya positif adalah nilai-nilai yang terdapat dalam nilai-nilai, yaitu yang pertama yaitu keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa. Agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab, memerdekakan peserta didik atau yang siswa di dalam hal ini.
Baik, saya ulangi lagi, disiplin positif di sini adalah disiplin merupakan satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Yang berikutnya yaitu dalam penerapan disiplin positif ini, siswa diajarkan untuk memahami bagaimana sebuah konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan siswa bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan atau ancaman dan maupun hukuman. Yang berikutnya yaitu hubungannya dengan disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai profil prajurit Pancasila yang sudah dicetuskan di sini, yaitu terkait dengan bagaimana nanti profil prajurit Pancasila memiliki 6 ciri utama, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong, mandiri, benar, kritis, dan kreatif. Di dalam hal ini, di profil prajurit Pancasila ada beberapa hakikat. Yang pertama yaitu bagaimana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu adalah hubungannya bagaimana kita dengan manusia dan Tuhan kita. Yang berikutnya yaitu berkebinekaan global, bagaimana kita nanti siswa kita itu nanti bisa bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir terkait dengan dunia modern sekarang maupun tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya yaitu gotong royong. Gotong royong di sini adalah bagaimana nanti berhubungan dengan masyarakat setelah siswa kita lulus paling tidak memiliki sikap rasa gotong royong lebih baik daripada sebelumnya. Jadi yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan diri sendiri yaitu mandiri. Jadi siswa kita nanti akan memiliki kepribadian yang baik, mandiri, terus bisa bekerja sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, dan itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang berikutnya yaitu bernalar kritis. Di sini adalah bagaimana siswa-siswa kita nanti bisa mengadopsi sesuatu yang baik, mengambil sesuatu yang baik, dan bisa menyaring hal-hal yang positif tanpa menghilangkan karakter dari budaya kearifan lokal kita. Kreativitas yaitu bagaimana nanti siswa memiliki kreatif yang sekiranya bisa mendukung atau menunjang pada saat nanti siswa itu akan kembali ke dunia masyarakat atau pada saat di keluarga. Ya, ini salah satu bentuk keyakinan kelas yang saya lakukan, bagaimana nanti kita bisa mengembangkan yang akan kita lakukan pada saat keyakinan budaya positif di kelas kita. Ini salah satu bentuk yang saya lakukan pada saat pembelajaran di kelas, yaitu bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas pada saat awal pembelajaran di semester awal itu, atau pada saat masuk di minggu pertama kedua, saya selalu Dewantoro, yaitu mencoba bagaimana membentuk sebuah keyakinan kelas. Salah satu adalah Suaranya jangan di silent, Pak. baik Bu, lupa. Yang keenam, setelah selesai pelajaran PJOK harus segera ganti pakaian berlaku pada saat hari itu. Jadi intinya kesepakatan yang kita lakukan ini adalah kesepakatan yang sudah kita lakukan antara murid dengan guru. Jadi dalam sebuah kesepakatan ini nanti muncullah apa yang akan kita bahas yang namanya istilahnya nanti adalah sebuah komitmen.
komitmen atau kontrak belajar antara guru dengan siswa. Jadi di sini nanti guru bisa bersifat sebagai yang pertama, di sini kita harus memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, yaitu salah satunya adalah bagaimana saat pembelajaran di kelas, siswa selalu pada saat salah satu contoh yaitu pada saat pembelajaran di kelas, siswa setelah pelajaran olahraga mesti nanti akan, Pak kapan waktunya habis, Pak sudah lama belajar, dan sebagainya. Ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, antaranya adalah waktu untuk istirahat, waktu untuk ganti pakaian, waktu untuk menuju ke kantin. Itu salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi. Terus yang kedua yaitu tentang cinta, kasih, dan sayang. Siswa-siswa kita itu membutuhkan perhatian yang lebih. Kaitannya adalah bagaimana terkait dengan kebutuhan diperhatikan oleh, baik itu adalah oleh guru, baik oleh keluarga, dan utamanya siswa kita itu adalah memiliki beberapa hal yang harus minta didampingi dan sebagainya. Jadi itu adalah siswa kita adalah siswa yang sudah dewasa dan minta paling tidak pendampingan dari orang tua dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu penguasaan. Dalam penguasaan ini ya salah satu kebutuhan yang diinginkan adalah bagaimana siswa kita itu mendapatkan reward dalam ini pembelajaran. Seumpama dalam sebuah pembelajaran kalau memang anak sudah memiliki penguasaan yang bagus, kita berikan oke, sudah bagus atau aplaus dan sebagainya. Yang berikutnya bisa dalam ujian dikatakan oke, tingkatkan belajar kamu dan sebagainya. Jangan sampai mengatakan bahwa siswa kita yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata atau kemampuan menerima atau menyerapnya itu di bawah, jangan sampai dikatakan bahwa kamu kurang bagus, kamu tidak bisa dan sebagainya. Buatlah motivasi biar anak itu memiliki kemauan untuk belajar dan halnya harus bersifat positif. Yang berikutnya itu kebebasan. Kebebasan di sini adalah siswa kita rata-rata memiliki hasrat bagaimana dia ingin bebas. Nah, kebebasan itu harus kita kontrol. Bagaimana caranya? Ya kita berikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, apa yang diinginkan pada saat pembelajaran kita, bagaimana model pembelajaran yang akan kita lakukan, dan membuat salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas yang baik dan seperti apa. Jadi inti-inti itu adalah bagaimana anak nanti akan bertanggung jawab pada dirinya dan paling tidak bisa mengembangkan bagaimana kompetensi yang ingin dibutuhkan. Yang berikutnya yaitu kesenangan. Nah, fun. Bagaimana anak itu adalah belajar pada saat pembelajaran di sekolah itu memiliki kesenangan, enjoy, nyaman tanpa harus ada tekanan. Saya juga berpikir bagaimana memberikan materi bahwa kita menjadi sebuah idola bagi anak-anak sekarang. Kita ingin kita dirindukan oleh murid. Bagaimana murid itu ingin kapan ya diajar lagi oleh Bapak A, kapan diajar lagi oleh Bapak B dan sebagainya. Itu adalah sesuatu pembelajaran yang menyenangkan dan itu menurut saya kalau saya kembangkan terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya yaitu ada 5 posisi kontrol bagaimana kita nanti pada saat sebagai seorang guru kita harus bisa melakukan salah satu diantaranya dari 5 kegiatan ini. Yang pertama adalah penghukum. Jangan sampai kita sebagai seorang guru itu berpikiran menjustifikasi anak. Salah satu contoh adalah bagaimana kalau anak terlambat, jangan langsung kamu sudah bersalah, kamu sudah melakukan hal yang sekiranya tidak terpuji. Nah, itu sesuatu hal yang sekiranya nanti akan menusuk kepikirannya atau hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Di sini di pembuat rasa bersalah itu adalah bagaimana mengklarifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Kita flashback kembali. Kenapa anak kamu datang terlambat? Permasalahannya apa? Dan bagaimana? Mungkin anak kita akan lebih terbuka dalam hal di sini adalah mungkin di rumah dia ada masalah dengan keluarganya, mungkin masa ibunya terlambat, terus ada kendaraannya kempes dan sebagainya, atau masih nunggu kendaraan atau angkutan dan sebagainya. Nah, kita berbicara sebagai teman. Teman di sini adalah bagaimana kita bisa mengendalikan anak kita berbicara hati dengan hati. Kita duduk bersama, permasalahan apa yang terjadi pada anak itu. Nah, itu. Yang keempat adalah pemantau. Bagaimana kita di sini adalah setelah kita melakukan hal-hal yang sudah kita lakukan, bagaimana nanti kita melakukan itu? Apa sekiranya yang perlu kita nah, setelah baru kita mengetahui hal-hal seperti itu, lebih baik kita flashback kembali. Nah, itu intinya adalah kita pantau dari kesalahan itu. Ini harusnya kamu seperti ini, nak.
ini dan sebagainya. Lebih mengarah ke bagaimana nanti kita mengajarkan nilai-nilai yang ada di situ. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer di sini adalah bagaimana nanti ini adalah harapan dari pada saat Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kebutuhan belajar itu lebih mutlak dan kebutuhan pantau jasai dan yang disukai, dan paling tidak kita yakini bahwa anak itu memiliki bakat masing-masing. Itu yang pertama. Dia satu efekkan apa yang kamu butuhkan, mengklarifikasikannya. Dan yang berikutnya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu tahu kan, kita sudah sepakat bahwa pada saat pelajaran olahraga jam sekian harus memakai seragam olahraga. Kalau kamu tidak menggunakan seragam olahraga, berarti kamu tidak boleh ikut pelajaran Pak Yusuf. Itu yang pertama. Yang kedua, kesepakatan itu juga berlaku buat saya sebagai seorang guru, bahwa kalau saya tidak menggunakan seragam olahraga, berarti otomatis saya tidak boleh mengajar. Berarti saya harus mengajar di kelas. Lah, itu salah satu kesepakatan bagaimana nanti itu bisa berimbal balik, jadi anak bisa flashback kembali bahwa ini berlaku sama saya dan teman-teman yang lainnya termasuk Bapak Ibu guru. Itu yang perlu kita yakinkan. Yang berikutnya yang kedua yaitu terkait dengan validitas tindakan yang salah. Nah, di sini bagaimana kita menyampaikan jangan sampai menjustifikasi permasalahan yang sekiranya bisa membuat anak merasa Bapak ini loh, kalau memang kita konotasi bahwa disiplin baik, tapi cara menerapkan disiplin itu yang perlu kita kadang-kadang kita salah mempersepsikannya. Nah, disiplin di sini adalah sebuah aturan yang kita buat dan kita sepakati bersama. Sebetulnya itu bagaimana kita mengatur waktu, time terkait dengan permasalahan yang ada di kita. Konsep bagaimana kegiatan kita itu adalah salah satu disiplin. Yang berikutnya itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini adalah salah satu contoh kita upamakan adalah seorang siswa kita yang paling tidak memang saling betul-betul bermasalah. Nah, itu bagaimana mengambil sikapnya. Apakah perlu kita justifikasi? Apakah perlu kita langsung, kamu punya itu? Intinya adalah flashback kembali bagaimana siswa kita itu biar merasa bahwa, iya saya sudah berbuat salah. Apa yang harus saya lakukan? Nah, inti-inti itu adalah yang harus ditanamkan. Salah satu kita sebagai seorang pendidik bahwa di Permendikbud nomor kalau tidak salah 3, dan yang terakhir itu adalah bagaimana menghantarkan. Nah, menghantarkan itu adalah terkait dengan pendidikan karakter yang lebih baik pada saat nanti anak akan keluar dari sekolah atau SMA maupun di SMP ke masyarakat. Nah, mungkin salah satu kembangkan. Saya juga berharap dari masukan Bapak Ibu kaitannya
bagaimana nanti sebagai webinar kegiatan ini, saya berharap ada masukan-masukan dari Bapak Ibu yang sekiranya bisa saya lakukan di sekolah saya, utamanya saya sendiri, dan yang paling utama adalah itu adalah menjadi sebuah baik lagi bahwa apa yang sudah kewajiban buat kita, dan itu menjadi mungkin itu terkait dengan pemateri yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini, monggo nanti kita sharing di sini untuk perbaikan ke depan menjadi lebih baik. Saya kembalikan ke Ibu Moderator terkait dengan 3 hal tema yang ingin saya ajukan atau saya kembangkan. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahasanya menarik. Sebetulnya ini adalah sebuah sistem diskusi, dan diskusi ini bertujuan bagaimana nanti menjadi seorang pendidik dan kita bisa menjadi seorang leader menjadi diri sendiri. Utamanya adalah di dunia pendidikan kita. Yaitu salah satunya tujuan dari pendidikan kita adalah membuat transformasi perubahan. Monggo Bu Nur Amalia, mungkin ada yang mau disampaikan atau terkait dengan Baik, terima kasih untuk narasumber. Pemaparan materi dan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa dari narasumber kita hari ini ya, Bapak Ibu. Buat Bapak dan Ibu, seumpama ada pertanyaan, saran, atau pendapat, monggo bisa kita diskusi di webinar ini. Monggo bisa mengangkat tangan atau pencet tombol tangan itu, Bapak Ibu. Untuk sesi tanya jawab, jujur ini ilmu baru buat saya. Budaya positif, segitiga restitusi, keyakinan kelas, itu memang ilmu baru buat saya ya. Untuk Ibu Ayunur Rafika, silahkan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Imam, saya ingin bertanya tentang 5 posisi kontrol guru. Selama ini Bapak selama menjadi guru lebih sering berada di posisi yang mana? Kemudian setelah mengikuti guru penggerak, posisi yang sebelumnya sering Bapak lakukan akan berubah atau tetap? Terima kasih. Saya ingin tanya pengalaman selama ini. Terima kasih. Langsung saya jawab mungkin Ibu ya, terkait dengan 5 posisi kontrol yang sudah saya lakukan selama ini. Saya terus terang juga belum memahami, karena setelah saya memahami atau istilahnya diklat guru penggerak di sini, bahwa saya sering melakukan sebagai yang nomor 1 Ibu. Nomor 1 adalah posisi penghukum, karena saya katakan di sini saya adalah seorang guru olahraga. Saya harus mendidik anak saya juga harus berpikir bahwa anak saya harus siap untuk konsekuensi sifat yang berpikir terkait dengan lapangan. Jadi ya, kalau konsekuensi masalah saya melakukan tindakan-tindakan yang keras mendidik itu adalah sering saya lakukan. Tetapi setelah saya mencoba memahami filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini, saya berusaha untuk merubah mindset pola pikir saya yang sekarang menjadi seorang manajer. Bagaimana saya coba memahami permasalahan yang terdapat pada anak didik saya. Yang pertama,
sebelum saya melakukan justifikasi permasalahan ke anak-anak bahwa saya katakan kamu bersalah, kamu melakukan kesalahan, selalu saya tersebut dan saya klarifikasikan merasa bersalah, dan selalu saya katakan bahwa kalau kamu melakukan hal ini berarti kamu akan merugikan diri kamu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu juga akan merugikan orang tua kamu, utamanya adalah keluarga kamu. Padahal harapan orang dalam kondisi yang pertama, kamu harus bisa mengangkat keluarga. Itu yang utama. Berikutnya, apakah kamu boleh berbuat salah? Tapi coba kamu flashback kembali ke salah kamu. Akhirnya bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini salah. Saya berharap saya akan berubah seperti itu. Terus yang berikutnya, anak lebih responsif, jadi lebih mendekat ke saya. Dan selama ini selalu curhat bahwa permasalahan-permasalahan baik nanti kegiatan di OSIS, kegiatan eskul, dan yang terakhir sama belakang ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di SMK terkait dengan proyek B5, pengembangan masalah IKM, kurikulum merdeka. Itu anak lebih memahami, dan sampai terakhir tadi malam pernah mengatakan bahwa anak nelpon saya, Bapak saya minta tolong diajar terus Pak, karena apa? Saya berpikir saya sering meninggalkan kelas karena tugas-tugas di sekolah, saya akui memang itu. Tapi akhir-akhir ini banyak siswa saya yang WA, telepon, dan akhirnya minta diajar. Memang kurang lebih hampir 2 minggu saya tidak mengajar karena ada tugas luar yang harus saya ajar lagi. Terus materi apa yang mau diajarkan nilai, tapi hasil pembelajaran akhir itu adalah tujuan pembelajaran kamu bisa apa, kompetensi apa yang kamu kuasai. Sekecil apapun kompetensi itu, paling tidak nanti bisa kamu kembangkan di saat kamu di masyarakat. Di saat kamu nanti kembali, ujiannya kamu meningkatkan kemampuan dan kamu di kamu sudah kamu lakukan. Mungkin itu jawabannya Ibu. Nah, mungkin ada tambahan, monggo. Baik, untuk Ibu Ainura Fika, ya, sampaikan terkait dengan refleksi yang sudah dilakukan. Sudah, terima kasih. Terima kasih Bu Ainura Fika. Mungkin ada Bapak yang mau bertanya. Kalau tadi Ibu, sekarang Bapak mungkin. Monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mungkin saya akan refleksi kembali sedikit terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sudah saya lakukan di sekolah. Mungkin Bu Nur Amalia, ya, saya coba. Ya, mungkin ada yang baru gabung di sini. Yang pertama adalah kita di kurikulum merdeka atau yang sering kita sebut dengan IKM, di situ adalah ada yang namanya P3. P3 itu adalah profil pelajar Pancasila yang dirumuskan oleh Kemendikbud yang berkaitan bagaimana nanti perilaku atau kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik kita, yang utamanya di sini yaitu adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Nah, nilai-nilai Pancasila di sini salah satunya adalah ada 6 tadi itu, yaitu yang berkaitan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus pelajar Indonesia memiliki akhlak mulia dengan pelajar yang berakhlak dalam berhubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Di sini adalah kita berharap siswa kita itu adalah memiliki budaya luhur. Yang berikutnya budaya luhur itu lokalitas, dan kita memiliki identitas. Identitas ini adalah kearifan lokal dan ditetapkan berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan masyarakat, dengan budaya lain, termasuk budaya yang dari luar. Harapannya adalah bagaimana kita bisa men-sharing budaya-budaya yang positif dari luar. Salah satunya adalah bagaimana nanti ada pertukaran budaya. Tapi jangan sampai kita menyalah persepsikan bahwa budaya yang negatif itu nanti akan merusak bangsa kita. Selama ini kita tidak boleh menutup diri. Itu salah satu bagaimana berkebinekaan global yang dibentuk dan terbentuknya budaya baru yang akhirnya nanti akan bisa meningkatkan sebuah kompetensi atau pendidikan yang ada di Indonesia. Yang berikutnya yaitu memiliki gotong royong. Gotong royong di sini adalah falsafah yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu terkait dengan pelajar Pancasila, yang berhubungan bagaimana nanti kita selalu memiliki kemampuan bermasyarakat yang baik, kemampuan pelajar selalu bagaimana nanti kita bisa selalu berkembang dan selalu berorientasi bahwa kita menggam, bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana kita di sekolah bisa bekerja sama. Itu adalah salah satu pembelajaran yang harus kita terapkan, yaitu 6 profil pelajar Pancasila itu. Yang berikutnya adalah mandiri. Mandiri di sini adalah bagaimana seorang siswa itu bisa memiliki sifat tanpa bergantung dengan orang lain. Itu salah satu, memang kita pernah berpikir bahwa tidak mungkin manusia itu tidak akan bersosial, tidak mungkin manusia itu tidak butuh orang lain. Tapi di sini adalah bagaimana dia memiliki karakter yang pada saat ujian, saya harus bekerja sendiri, saya harus menyelesaikan permasalahan saya sendiri. Itu salah satunya. Yang berikutnya adalah bertanggung jawab proses dan hasil belajarnya. Intinya, apa yang sudah dilakukan siswa itu adalah pengembangan dari implementasi yang sudah dilakukan. Yang berikutnya adalah yang kelima, apa yang disebut penalakriti di sini adalah bagaimana kita mampu secara objektif itu memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi. Jadi informasi dari luar, informasi dari dalam, kita bisa menganalisanya. Itu hoax, fakta, atau bukan. Jadi kita bisa berpikir juga bahwa elemen bisa tidak merugikan pada diri kita, orang lain maupun di keluarga kita. Intinya kita harus menanamkan nilai itu bagaimana nanti anak bisa berpikir ke sana. Itu yang paling utama. Yang keenam yaitu terkait dengan pelajar yang kreatif. Nah, kreatif di sini adalah siswa dituntut bagaimana anak bisa memodifikasi, menjiplak, tapi dimodifikasi. Seumpama contoh, tapi tanpa berpikir kritis. Karena apa kaitannya dengan keselamatan. Tapi mereka sudah nanti ada salah
satu penampilan dari bagaimana sebuah pembelajaran itu bisa dimunculkan. Nah, itu yang Mohon maaf, ini mungkin ada gangguan, mungkin ini dari jaringan atau sinyal wifi di tempat narasumber. Jadi suaranya agak putus-putus.